itu adalah sahih bagi orang Israel, daripada nanti selanjutnya terjadi pembunuhan-pembunuhan yang lain. Betul, Jadi Pak Paul. kan coba nonton video yang saya upload kemarin ya, si Basin Naib itu ya. Kalau perlu tolong diputarkan Pak Santi Amar, interview dengan leader Hamas itu di video saya tadi malam, saya ada upload. Nah itu ada saya kasih, tolong diputerin. Dia ngomong begini, dia ngomong kami akan tukar sandranya mau tuker-tukeran. Oh nggak akan mau Israel. Itu akan dianggap martir itu sandra yang karena sudah banyak yang mati dan udah nggak tahu, udah nggak jelas. Jadi mendingan apa ya, sudah hajar terus, udah kamu nyerah, kembalikan sandranya, udah gitu saja. Masa kita mau bahkan Indonesia, negara manapun ya, jangan pernah negosiasi dengan teroris. Soalnya saya mesti meeting nih 5 menit. Enggak, gini loh. Saya lihat TV One itu gila tuh TV One itu. Gini loh. Sekarang ini kita ini harus dijelaskan, Pak. Kita ini Israel itu melawan Hamas. Israel tidak melawan Palestina. Soalnya apa? West Bank under Mahmud Abbas itu tenang-tenang aja sekarang. Ya kan, Gaza ini orang-orang Palestina yang di Gaza ini mereka memilih kepemimpinan Hamas. Jadi yang dihancurkan ya Hamas. Nah, mereka itu ngapain tinggal di sana milih Hamas? Kenapa mereka nggak mau join nama Palestina yang di West Bank under Mahmud Abbas? Kan aman-aman aja kalau gitu. Nah, mereka sendiri yang memilih Hamas. Jadi Israel ini menggempur Hamas, orang-orang Palestina happen to be in Gaza. Jadi ya kena batu sandungnya. Makanya hari ini saya dengar berita, mereka semua protes mau mengusir Hamas dari Gaza. Soalnya mereka tahu ini Hamas ini bajingan, kurang ajar yang membuat hidup mereka susah. Nah, orang Indonesia nggak ngerti. Orang Indonesia pikir Israel menggempur Palestina. Palestina yang mana? Ya, mungkin ini di mereka itu otaknya otak buntu. Saya lihat TV One itu kok gobloknya temen ya. Itu loh Pak Santi Amir, saya bikin itu Pak Santi Amir itu telepon TV One deh, mau saya sekali-sekali diundang gitu loh Pak Santi Amir. Jadi isinya itu iya, jadi isinya yang siapa itu namanya yang orang PKS barang itu udah ngomongnya agak feminin kayak bencong, siapa tuh namanya nggak tahu deh orang PKS. Jadi saya jadi panas dengarnya pengen masuk. Ya itu aja deh Pak Santi Amir, sorry saya mesti meeting. Sorry, Ibu Ros, saya potong. Thank you. Saya tambahkan Pak Andi ya. Jadi memang itu strategi daripada teroris kan begitu. Mereka masuk di dense city, di mana populasinya banyak. Jadi kesempatan mereka untuk melakukan sebanyak mungkin orang-orang yang innocent lah. Nggak ada salahnya dari baby sampai oma-oma. Jadi cara mereka yang licik ini yang dipakai untuk menarik suatu perhatian dunia. Melindungi diri sendiri. Ya. Iya, jadi dibuat demikian. Nah, dari seperti itu tadinya orang-orang Israel ya, khususnya IDF-nya, tentara Defense Force-nya dari Israel selalu mempertimbangkan, ya memang ini mereka sudah diskusikan sulit untuk menyelamatkan juga, ada 150 kira-kira yang disandra dan mungkin juga sudah meninggal karena kalau namanya itu teroris itu kita tidak ada harapan apapun. Jadi kesimpulannya saya kembali kepada kemarin yang saya kemukakan di mana suatu keputusan yang berat yang diambil oleh Harry Truman di zaman dia Perang Dunia Kedua. Kalau kita biarkan Jepang merajalela, ini dunia ini akan berbahaya sekali dan juga ada kemungkinan 500.000 tentara Amerika akan menjadi korban karena ya Perang Dunia ini mereka merajalela. Jadi mereka sudah datang kepada kesimpulan daripada ini terus-menerus terjadi dan lagi satu mereka sudah tahu kan di mana para teroris ini menghendaki supaya jangan ada State of Israel. Jadi yang mana mereka mesti selamatkan? Bangsa mereka atau mengikuti kebaikan yang memang sulit. Orang mereka juga akan seberapa ini yang sudah korban, harus mereka
melakukan pembalasan, tapi ini sekarang secara total. Jadi ya ini yang harus dipahami oleh pemerintah Indonesia. Jangan memberikan suatu komentar-komentar yang mana sepertinya itu kita karena agama selalu bela Hamas teroris. Sedangkan di dalam kehidupan orang-orang di Palestina banyak sekali membenci Hamas karena mereka licik, pakai rumah-rumah penduduk yang penduduk kan nggak bisa berlaku kasar kepada teroris karena diancam mau disembelih dan segalanya. Samalah dengan model-model FPI dan HTI. Jadi di sini mungkin pemerintah itu coba lebih cerdas lah melihat daripada siapa sebenarnya Hamas ini dan bagaimana hubungannya Palestina. Jadi Israel memerangi teroris Hamas sebagai organisasi terlarang, itu saja. Oke, lanjut Ibu Rusna Baban. Shalom Pak Santi Amer, Halo, Shalom Ibu. Pastor Paul, selamat malam Bapak Ibu. Saya mau bertanya sama Pastor Paul, menurut hukum Taurat dulu kan memang mata ganti mata gitu ya Pastor. Itu masih berlaku buat orang Yahudi sekarang ya? Kalau menurut hukum Kristus kan itu sudah tidak berlaku untuk membunuh. Bagaimana Pastor Paul? Saya mau dijelaskan. Dari dulu juga udah nggak berlaku tuh. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu kan zamannya Hammurabi, zamannya Musa. Kemudian dijelaskan sama para nabi kan, dan di dalam Talmud kan udah dijelasin apa itu maksudnya kan. Bahwa bukan berarti mata diganti mata, bukan. Sudah dijelaskan lagi dalam Talmud. Jadi orang Yahudi pun tahu itu zamannya Musa untuk menenangkan supaya jangan satu suku dibantai semua. Nah, 2000 tahun lalu ketika Yesus mengajarkan kasihlah musuhmu, kasihlah sesamamu, orang Yahudi sudah ngajarin juga sama-sama. Kan kalau di kelas ini kan udah saya ajarin juga Talmud Sabat 31a, apapun yang kamu ingin orang lain perbuat sama kamu, lakukan hal yang sama. Talmud di dalam itu Rabai Akiva juga cerita yang sama ya. Juga cerita yang sama ya. Akiva, Hillel, ya kan, juga Yesus, Paulus. Jadi Paulus dapat dari mana? Ya kan, Roma 13 ayat 9. Jadi itu sudah menjadi kebenaran yang universal. Sampai hari ini pun nggak ada. Nyatanya orang Israel itu mau nolong orang Iran kok. Nyatanya orang Israel mau ngasih pasokan air sama makanan sama listrik segala macam ke West Bank kok. Nah, kenapa sekarang dimatiin? Karena musuh? Bukan karena musuhan. Ya karena memang untuk menghentikan supaya jangan nembakin terus. Gitu loh. Tetapi selama ini kan tetap dikasih, dibantu kan. Gitu. Jadi orang Israel tahu kasihlah musuhmu itu bukan hanya menjadi ajaran Kristen saja di abad ke-21 ini, tetapi di Eropa pun orang humanis pun sudah mengajarkan itu. Itulah yang uniknya. Karena apa? Ini adalah kebenaran universal. Gitu ceritanya ya. Malah siapa namanya Reddington itu ya, dalam film itu Blacklist itu di Netflix dia bilang, kalau kamu mau mata ganti mata, maka kamu akan meninggalkan dunia dalam kebutaan. Semua mata ganti mata, saling cungkil-cungkilan mata, dunia buta jadinya kan. Ya kan, katanya si Reddington itu kan. Benar nggak? Iya. Bapak Ya Paul, kan, saya kalau mata tambahkan, Pak. ganti mata, saya musuhan sama Pak Santi Amer, matanya saya cungkil, anaknya Pak Santi Amer dendam, saya dicungkil lagi, anaknya dendam lagi. Akhirnya seluruh dunia buta semua kan. Nah, itu Reddington ya, itu adalah film-film modern ya. Itu film modern. Nah, si Reddington ini ceritakan dia bukan orang Kristen loh, dia orang ateis loh. Dia orang ini kan, orang intelijen, ceritanya bekas intelijen Amerika, CIA-nya Amerika. Dia aja bisa bilang begitu, coba. Saya tambahkan Tidak Pak Paul. bisa bilang begitu. Ya, saya tambahkan Berarti Pak Paul ya. pembalasan dari Israel ini, Pastor, Pembalasan sebagai dari perlindungan. Israel bukan karena pembalasan dendam, bukan. Israel bukan membalas. Israel harus mengamankan seluruh wilayah yang lain dari kebrutalan Hamas. Bukan balas dendam, bukan. Makanya itu tadi kemarin dibahas sama Pak Ponto dari ini, sekarang saya korbanin 100 orang sandera mati semua. Ya sudah, itu adalah ongkos, itu adalah sahih bagi orang Israel, daripada nanti selanjutnya terjadi pembunuhan-pembunuhan yang lain. Betul Jadi, Pak Paul. kan Ya.
coba nonton video yang saya upload kemarin ya, si Basin Naib itu ya. Kalau perlu tolong diputarkan Pak Santi Amar. Interview dengan leader Hamas itu di video saya tadi malam saya ada upload. Nah, itu ada saya kasih, tolong diputerin. Dia ngomong begini, dia ngomong, kami akan tukar sandra. Sandranya mau tuker-tukeran. Oh, nggak akan mau Israel. Itu akan dianggap martir itu sandra yang sudah, karena sudah banyak yang mati. Dan Betul. udah nggak tahu, udah nggak jelas. Jadi mendingan apa ya, sudah hajar terus, udah kamu nyerah kembalikan sandranya, udah gitu saja. Masa kita mau bahkan Indonesia, negara manapun ya, jangan pernah negosiasi dengan teroris. Karena sekali kita kasih mereka negosiasi, dia akan mengulangi hal yang sama lagi. Tetapi Ya. kalau mereka tahu bahwa ya udah jadi martir orang-orang ini, ya udah lain kali teroris nggak akan coba-coba nyandra-nyandra lagi. Itu Betul, bukan Pak. masalah Ya. pembalasan, tetapi itu melindungi segenap rakyat Israel yang tersisa lainnya. Gitu. Betul Pastor Pak Paul, Paul. betul sekali. Ya, Pastor saya Paul. tambahkan ya. Jadi itu sebenarnya yang merupakan negosiasi yang sulit bagi pimpinan-pimpinan daripada militer Ya negara Israel. manapun. Ya, karena Pastor Paul. konsekuensi Pastor daripada apa yang dihadapi oleh Israel sekarang, toh tidak Ya akan mungkin biar berusaha dampak selesaikan baik. dulu Pak Robert, biar berusaha Pastor selesaikan Paul. dulu. Ya, Pastor Paul, satu-satu dulu ngomong. Ini kan menjadi kelemahan yang dilihat oleh terutama dari Indonesia yang mendukung Hamas itu ya. Mereka selalu mengedepankan untuk memojokkan hukum kasih yang dipraktekkan oleh orang Kristen itu. Jadi ini mungkin dianggap mereka sebagai kelemahan untuk menyerang, bahwa mereka bisa berlaku Nah itu semau-maunya. berarti orang-orang Islam ini tidak mengerti hukum kasih. Makanya kan saya ajari, bahkan gereja pun tidak mengerti hukum kasih. Dia pikir takut, oh orang hukum kasih itu berarti kita harus takut kalau diancam orang. Sekarang misalnya saya punya istri, ya kan, istri saya mau diperkosa sama orang. Apakah saya membiarkan istri saya diperkosa? Kan kasih. Enggak, saya bunuh dulu orangnya. Lo katanya kasih gimana sih? Lo saya mengasihi istri saya loh. Nah orang itu saya juga mengasihi dia. Saya membunuh dia bukan karena benci, tapi karena saya harus melindungi istri saya. Iya kan? Dan biasanya itu juga Itu kasih spontan loh. dari Coba saya ulangi ya, istri itu ya. saya ulangi ya. Istri saya mau diperkosa sama orang. Apa yang saya lakukan? Orangnya saya bunuh dulu sebelum dia perkosa istri saya. Kenapa? Katanya kasih. Karena saya lebih mengasihi istri saya. Loh, kamu tidak mengasihi orang itu, saya mengasihi orang itu. Saya tidak membunuh karena kebencian. Nah itu harus bedain tuh. Itulah hukum kasih. Ya. Dan setelah Iya, itu apa yang dilakukan oleh Israel? Korban-korbannya Hamas itu ditolong lagi loh, dibantu lagi loh sama mereka. Itu nyatanya orang-orang Palestina yang dulu pada pemberontak itu, anaknya semua disekolahin sama Israel. Ya, itu anaknya dulu yang ex pemberontak PLO itu, anak-anaknya itu kan rekonsiliasi mereka. Anak-anaknya disekolahin semua loh sama Israel loh. Ya semuanya yang orang tuanya korban-korban itu ya, korban politik ya, anaknya semua dibiayain loh sama Israel. Sebagai bentuk rekonsiliasi, itu kasih itu namanya. Ya betul. Coba Itu bayangin kasih Indonesia. itu. Coba sekarang pakai hukumnya NU tuh, Nahdlatul Ulama tuh. Ya, PKI-nya dibunuh, anak-anaknya pun disingkirkan, cucunya, cicitnya semua. Itu kasih bukan? Bangsat lah itu namanya lah. Betul nggak? Yang salah orang tuanya, anaknya jadi ikut-ikutan salah gimana sih? Kalau di Israel nggak begitu. Yang salah orang tuanya, ya orang tuanya aja. Anaknya di sekolahin tetap. Itulah cinta kasih. Gitu. Iya, betul, Pak. Tahu ya bedanya ya? Tahu, Pak, Kalau tahu. NU itu bangsat itu, kalau NU itu. Yang salah orang tuanya, anak-anaknya ikut dihukum. Oke, boleh saya tambahkan sedikit, Pak? Ya, Pak Robert. Ya, jadi beginilah. Inilah selalu yang menjadi alibi daripada pimpinan-pimpinan dari entah gereja ataupun dari lembaga Kristen ya, karena ya selalu dengan hukum kasih itu. Tapi tampak melihat lagi bahwa kalau saya umpamakan kita menerima tamu di rumah kita, tapi tamu ini akan membakar rumah kita. Apakah kita biarkan? Jadi hukum kasih tidak berlaku dalam hal-hal di mana tidak lagi secara logika berlaku. Nah sekarang kan perbuatan daripada Hamas ini tidak bisa diterima oleh hukum manapun. Dan memang benar bahwa mereka tidak lagi berkompromi dengan
adanya ancaman. Kan memang kelicikan daripada jihadis dan para teroris dengan cara yang sangat licik. Jadi dengan mensandera anak-anak. Kan pasti kan ibu-ibu siapapun, kecuali Megawati ya, nggak pedulilah dengan ada bayi atau ini mungkin ya sama si Retno, sehingga terus membela Hamas. Kalaupun ibunya akan meninggal, dia siap untuk meninggal, tapi jangan bayinya. Demikian juga anak-anak yang tidak berdosa. Tapi inilah kelicikan daripada teroris untuk mengambil mereka sebagai sandera, sebagai bargain negotiation ya. Tapi di sini kita lihat bahwa ya memang konsekuensi daripada perbuatan mereka juga ya sudah dianggap oleh Israel ini sebagai ya memang ada tumbalnya lah mungkin ya istilah daripada Indonesia. Jadi harus kita tempuh karena dibebaskan pun mereka akan terjadi bukan sekarang, bukan tahun depan, akan berlarut. Jadi kesimpulan mereka harus tumpas sampai rata. Ya memang sekarang West Bank itu habis-habisan. Jadi jalur Gaza itu kalau lihat mungkin di Indonesia tidak ditayangkan karena ya khilafah kan yang seperti yang tadi ada yang memberitahu si Ibu Monik memberikan pendapat, sengaja mereka potong supaya apa? Jangan publik atau masyarakat Indonesia mengetahui fakta yang benar. Mereka tidak senang dengan channel seperti ini karena kita memberitahu apa yang terjadi. Dan itu yang saya kutip tadi pagi di dalam pembicaraan daripada juru bicaranya daripada IDF, yang mana mereka tidak ada kompromi. Memang ini sudah menjadi suatu ya cost of war lah istilahnya. Jadi apapun karena mau dibaikin akan tambah rusak. Jadi cara gimana? Itu mungkin istilah di Indonesia itu buah si malakama ya. Ini mau maju kena, mundur kena. Jadi caranya ya tumpas aja. Dan itu yang saya kemukakan tadi. Ada salah satu rabi, karena mereka itu ya, ada rabi juga memberikan komentar, mana ya, ini mereka masih anut ini ajaran daripada Musa ya, kebalikan bahwa ya Yosua 11 ayat 20 ini. Karena Tuhan yang mengeraskan hati mereka, sehingga ya mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani. Kan selama ini kan Israel mengasihani. Kembali lagi, Israel terlalu baik. Settlement, mereka berontak ini orang-orang Palestina. Padahal settlement ini adalah kebaikan mereka sendiri. Yang banyak tinggal di daerah settlement itu orang-orang mereka yang dikasih pekerjaan dan juga dikasih hidup oleh Israel. Coba, sekarang menderita kan, air nggak masuk di sana. Listrik, apalagi makanan sudah pastilah di blockade. Karena apa? Ya ini konsekuensi. Jangan disebab. Jadi yang harus dimusuhi penyebab daripada ini. Kan kita nggak bisa melihat bahwa ya adanya asap itu. Cari dong apinya di mana. Apinya ini Hamas. Jadi kita harus cerdas melihatnya. Jadi pemerintah ini harus juga cerdas dan luas melihatnya supaya jangan terus menjadi orang bodoh. Kok banyak profesor diantaranya kok katanya ahli diplomasi sampai jadi menteri luar negeri, kok masa sih enggak bisa melihat ini? Janganlah dengan ajaran, harus dilawan. Kalau ajaran Soekarno dari awal semula sudah melawan konstitusi, ya kembalikan kebenaran itu di mana? Masa orang Kristen terus jadi korban di Indonesia? Jadi saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan iya dan amin, tetapi juga kita tidak bisa terus memakai dengan mengasihi musuh dengan cara yang bodoh gitu loh. Ya kita lawan di sini. Kita punya hak untuk memiliki senjata untuk defense ourselves untuk itu ya, kecuali state-state yang liberal yang enggak, karena ya banyak kriminal mereka tidak berani tangkap dengan alasan ya sudahlah itu bagian daripada keputusan mereka. Tapi kalau kita di sini yang punya, tapi bukan saya berdoa untuk senjata saya jangan makan korban, itu saja. Tapi ya kita harus bijak juga untuk melihat kalau Indonesia terlalu dibodohi oleh para pemimpin agama yang bodoh seperti itu, sehingga orang-orang Kristen itu tidak berani bersuara, mungkin ya melihat juga ya sudahlah doakan saja. Ya kita berdoa dan bekerja itu termasuk menyuarakan kebenaran. Saya selalu mengutip dari Yakobus 4 ayat 17 bahwa kalau kita tahu ada sesuatu yang kebenaran kita tahu kita tidak nyatakan, kita berarti berdosa. Nah seperti ini, apakah kita diamkan pembantaian
orang-orang yang tidak bersalah, bayi, anak-anak muda yang diperkosa, nenek-nenek yang tidak berdaya. Kok kita diam? Orang Kristen katanya, sudahlah doakan saya. Enggak benarlah menurut saya. Harus dilawan, harus dibedakan antara kebenaran yang ada dan juga apa yang dimanipulasi oleh hukum suatu negara. Itu sajalah penjelasan dari saya, Pak.